Ya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Ya, ada yang sakit di sini? Tidak ada ya. Kalau ada yang sakit jangan lupa berobat. Ya, karena kalau kalian sakit, kalian tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Karena apa? Kalian akan merasa terpaksa, ya kan? Duduk susah, berdiri pun susah, ya kan? Nah, untuk pertemuan kali ini kegiatan pertamanya kita menyanyi terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Silakan pimpin kita menyanyi. Lagu apa saja terserah, ya. Yang kamu hafal saja. Nah, jadi dulu. Jadi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih kepada apa yang sudah membimbing kita menyanyikan sebuah lagu. Silakan duduk kembali. Ya, lagu itu ada yang tahu apa makna dari lagu itu? Ayo maju, maju. Apa maknanya itu? Ada yang tahu? Apri? Maju terus, pantang mundur. Nah, betul. Ada lagi? Apa? Apa? Rawin, apa Rawin? Kita harus selalu maju. Menuntut kita harus selalu maju. Ya, dari dua pertanyaan kawan kalian tadi, menuntut kita maju dalam pelajaran, ya kan? Maju dalam usaha, maju dalam membela negara, maju di bidang apa saja kita harus maju, jangan mundur. Kalau mundur kita akan ketinggalan dari yang lain. Ya. Kunci sukses kita adalah maju. Maju dalam belajar, misalnya, ya kan? Belajar dan teruslah belajar. Jangan melihat orang yang tidak bersekolah. Orang yang tidak bersekolah dia tidak akan termotivasi untuk belajar. Nah, rajin-rajinlah belajar. Kunci sukses kalian adalah rajin. Rajin apa saja? Mana? Rajin belajar, rajin bekerja, ya kan? Rajin apa lagi? Kalau di rumah, rajin membantu orang tua. Rajin apa lagi? Beribadah, ya semuanya. Kalian harus rajin. Semuanya harus rajin. Kalau tidak rajin, kalian pasti tidak akan bisa sukses. Ya, sebelum kita masuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin kita di dalam doa. Silakan. Ayo cepat. Ya, Apra, baik. Silakan di depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Untuk doa ini, izinkan saya membawanya secara agama Katolik. Dengan menyesuaikan doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih karena telah membimbing kami dari awal hingga akhir. Kami akan memulai pelajaran kami. Bantulah kami agar mudah mengerjakannya. Bantu juga Bapak Ibu Guru agar mudah menjelaskannya kepada kami. Bimbinglah kami dari awal hingga akhir. Ini doa ini dapat kami sampaikan demi pengantar Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.
Silakan duduk. Terima kasih kepada apa yang telah memberi kita. Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Aprianti, Ada Pak. Apra, Ada. Diut, Suci, Ada Pak. Selvi, Ada Pak. Sofian, Nesa, Ada Pak. Marcella, Ada Pak. Badut, Rawin. Oke, hadir semua ya. Hadir semua pada kesempatan ini. Jadi tidak ada yang tidak mengikuti pelajaran ini. Karena kalau yang sering bolos atau sering tidak masuk sekolah, dia akan ketinggalan. Nah, begitu juga kalau kalian berhalangan, jangan lupa izin, harus izin. Kalau tidak izin, tidak tahu sekolah seperti apa kondisi kalian, ya. Misalnya ada halangan ya izin, kalau sakit ada surat sakitnya, ya. Bapak akan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang observasi. Observasi, kita lihat di materinya tentang observasi. Teks laporan observasi. Nah, pasti kalian pernah mendengar kan? Observasi apa sih? Observasi mahasiswa yang datang ke sini kemarin kan mereka melakukan observasi, melihat kondisi sekolah kita. Nah, pasti tidak asing lagi di telinga kalian mengenai observasi. Ya, nah di pertemuan yang yang lalu pun Bapak sudah menyinggungkan bahwa pertemuan kita hari ini kita melaksanakan kegiatan materinya teks observasi. Paling pasti kalian sudah lihat-lihat di YouTube ya kan, lihat-lihat di Google observasi, ya kan? Nah, yang tahu observasi itu apa? Seperti meneliti gitu Pak. Meneliti, observasi meneliti, ya. Kemudian mengapa observasi itu dikatakan sebuah mengapa kalimat observasi ya dikatakan sebagai kalimat yang objektif? Kenapa itu? Ya, karenanya nyata. Arti kita meneliti, kita mengamati sesuatu benda berdasarkan benda yang nyata, ada bendanya, ada objeknya, ya, tidak dibual-bual atau mengada-ngada, ada objeknya. Baik, itu tadi pertanyaan dari kedua kawan kalian. Bagus, tepuk tangan untuk kawan kalian. Nah, di sini teks laporan observasi, ya, merupakan sebuah catatan. Tahu kan catatan kan? Ya, di dalam catatan itu kan ada tulisan, pasti itu kan? Atau naskah yang ditulis berdasarkan kegiatan pengamatan, mengamati terlebih dahulu baru ada catatannya. Kalau kita tidak mengamati, tidak terjun ke lapangan, tidak ada objeknya, apa yang mau kita amati, ya kan? Nah, di kelas 9, kelas 8 kemarin pasti kalian sudah sedikit mengenai mengamati. Ya kan, kalian pergi ke kebun mengamati kebun tanaman yang ada di kebun seperti apa? Bunga, apalagi sayur-sayuran, ya kan? Bumbu-bumbu. Nah, di situ kan banyak tanaman-tanaman yang perlu diamati. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kalian atau kita pada kali ini adalah nantinya peserta didik atau kalian mampu mengevaluasi informasi dan menganalisis gagasan dalam teks laporan observasi. Nah, ini tujuan kita pelajaran
pada pertemuan kali ini, ya. Nama metodenya, metode nanti, metode diskusi. Kita nanti akan berdiskusi, ya. Metode kita kali ini yaitu metode diskusi. Kalian nanti akan dibagikan kelompok, beberapa kelompok. Nanti kita akan membuat sebuah diskusi. Kedua modelnya, model pembelajaran PBL. Tahu PBL? Problem based learning. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nanti Bapak kasih beri masalah berupa lembar kerja kalian nanti. Nanti di situ kalian akan mengerjakan permasalahannya di dalam diskusi. Baik, sebelum kita lanjut di pembahasan, ya, Bapak akan mengetes. Nah, ini ada post test terlebih dahulu mengenai sejauh mana kalian mengenal teks observasi ini, ya, sebelum kita belajar. Nah, kalian tadi kan pernah sudah melihat di YouTube, misalnya pernah melihat di Google mengenai observasi, ya kan? Nah, kalian sepengetahuan kalian terlebih dahulu di post test ini. Pretest namanya, post test ya. Pretest ya, bukan post test ya. Pretest salah tadi. Kalau post test itu nanti Bapak akan kasih juga. Ini pretest terlebih dahulu, ya. Dan pretest dulu kerjakan sebelum kalian sebelum kita melanjutkan pelajaran. Silakan dikerjakan sepengetahuan kalian mengenai observasi atau teks observasi. Yang sudah silakan dikumpulkan, ya, sepengetahuan kalian saja yang pernah kalian baca-baca. Nanti akan kita bahas lagi.
Ya, waktunya sudah selesai. Ya, silakan dikumpulkan. Kumpulkan, silakan. Ya, kembali kita lihat kalian sudah mengumpulkan pretest kalian tadi. Kembali kita akan lihat bahwa laporan observasi merupakan sebuah catatan, ya, sebuah catatan atau naskah yang ditulis berdasarkan kegiatan pengamatan. Kita mengamati suatu objek. Setelah diamati, kita mengetahui ciri-cirinya, kita mengetahui seluk-beluknya, kita mengetahui manfaatnya. Lalu kita buat dalam bentuk catatan atau naskah. Nah, naskah itulah yang disebut sebagai teks observasi atau teks hasil observasi. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan observasi. Yang pertama, isi yang dibahas. Isi yang dibahas berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep yang diobservasi. Ada objeknya, ya. Ilmu yang dibahas biasanya berupa ilmu tentang suatu objek. Misalnya, kalian ingin mengamati, kalau pelajaran biologi, tahu pelajaran biologi kan? Nah, kalian mengamati katak. Kalian katakan kodok. Katak, kodok. Nah, di pelajaran biologi biasanya itu kalian dibawa ke ruang lab. Kemudian katak atau kodoknya itu dibelah. Ya, lihat isi yang ada di dalamnya, seperti organ-organ tubuh yang ada di dalam katak tersebut. Nah, itu objeknya. Objeknya apa? Tentang ilmu pengetahuan. Pengetahuannya apa? Pengetahuan tentang katak tadi. Misalnya ikan juga seperti itu. Dibelah ikannya, lihat isi dalamnya ada apa. Nah, kalian kan pasti pernah membelah ayam kan? Ayam banyak. Ada di situ, ada hatinya, usus, apa lagi? Empedu, ada empirik, ya kan? Atau ampela, kalau bahasa Indonesia ampela, kalau bahasa kalian empirik, ya kan? Kalau bahasa daerahnya empirik atau ampela. Nah, sesuatu objeknya berupa ilmu pengetahuan, mengetahui tentang dari katak tadi, mengetahui tentang dari ikan tadi. Nah, itu ilmu pengetahuannya. Kemudian yang kedua, objek yang dibahas bersifat sangat umum, bisa kita jumpai, ya. Kalian akan merasa kesulitan untuk mengamati amuba, ya kan? Pernah melihat amuba enggak? Tidak pernah? Nah, makanya sesuatu yang diamati itu harus bersifat umum yang mudah dicari. Misalnya kodok tadi. Nah, tinggal ambil, ya kan, malam-malam kalian ambil, cek, bawa pulang untuk besoknya kalian amati, ya, bawa ke sekolah misalnya ada tugas, kalian amati. Nah, itu ya yang bersifat objek yang dibahas itu bersifat umum. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjelaskan ciri-ciri dari semuanya yang bersifat umum. Kita ada diambil kataknya, kita belah, ada empedunya, ya kan? Ada telurnya, ada ususnya. Nah, itu kan biasa kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita kan. Nah, pernah kita melihat orang tua kalian misalnya pergi ke hutan mencari kodok, mencari katak, nah, sering kita melihatnya. Sehingga kita bisa menjelaskan ciri-cirinya. Oh, ini apa? Misalnya, ini usus. Oh, ciri-ciri usus seperti apa? Misalnya warnanya warna putih, misalnya, atau warna hitam. Di dalamnya ada kotoran, ya kan? Jelaskan. Ya.
Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Sama seperti tadi, ya. Tidak ada yang kita amati itu, jangan mengamati sesuatu yang tidak ada ilmu pengetahuannya, yang tidak ada manfaatnya. Ya, setiap kita melakukan sebuah pengamatan harus ada ilmu yang kita ambil di situ. Ya, ada manfaat. Mengapa kamu melihat atau meneliti atau mengamati kata? Untuk apa? Nah, untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui fungsi dari organ semuanya. Misalnya kata hidup dari mana? Apakah di darat atau di sungai? Ikan hidup di mana? Nah, kita bisa mengetahui itu dari ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir di ciri-cirinya, objek yang diobservasi dijelaskan secara sistematis, terperinci dan mengulas bagian-bagian secara objektif. Tadi, ya, di pelajaran yang Bapak contohkan tadi di pelajaran biologi dijelaskan kulitnya terbentuk seperti apa, kemudian tulang-tulangnya dijelaskan semuanya, ya. Manfaatnya, ada manfaat kodok, manfaat katak itu kan kalau dari segi ilmu kesehatan, ya kan. Selain ciri-ciri juga ada strukturnya. Ada banyak strukturnya, ada 3 saja struktur dalam teks laporan observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Ya kan strukturnya kan ada tulisannya, di situ ada struktur-strukturnya. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, di bagian ini tentang suatu objek. Misalnya kata tadi objeknya, atau bunga mawar objeknya. Ya, dia menjelaskan bunga mawar itu secara umum. Misalnya apa nama rating bunga mawar misalnya kan. Nah, itu kan masih bersifat umum. Bunga mawar biasa kuncup dan layu pada jam berapa? Nah, itu masih bersifat umum. Ranting-rantingnya berbentuk seperti apa? Nah, itu masih bersifat umum. Dia menjelaskan sifatnya lebih umum di bagian pertama. Ya, kemudian yang kedua, deskripsi manfaat. Yang kedua Deskripsi bagian. Yang kedua, deskripsi bagian yang menjelaskan detail tadi, bagian bunganya, ya, bagian daunnya, kemudian bagian batangnya, bagian akarnya. Nah, menjelaskan semua bagian-bagian dari bunga mawar itu, ya. Ini kalau kita mengamati bunga mawar. Kalau kita mengamati sebuah buku juga seperti itu. Babnya ada berapa, ya kan? Nah, kemudian ada berapa babnya, kemudian siapa penulisnya, ya kan? Siapa yang menerbit buku itu. Nah, itu kalau kita mengamati sebuah buku, jadi tidak harus kita mengamati kata, mengamati mawar, ya. Buku juga bisa kita lakukan observasi terhadap sebuah buku. Yang terakhir, untuk di bagian struktur teks, ya, deskripsi manfaat dari bunga mawar apa, ya kan? Nah, di bagian ini merupakan penutup dari teks laporan observasi, ya. Ini menjelaskan kegunaan, kelebihan, dan manfaat dari suatu objek tadi. Paham kan? Gunanya itu apa? Apa kelebihan dari itu bunga mawar, ya kan? Dari bunga-bunga yang lain, kelebihannya apa? Ya kan, bunga mawar dengan bunga-bunga yang lain. Nah, atau bisa juga kekurangannya juga, ya kan? Nah, kekurangan bunga mawar itu apa? Nah, itu di bagian deskripsi manfaat. Tapi karena sudah bermanfaat deskripsi manfaat, yang kekurangannya itu tidak perlu kita cantumkan atau cari, karena kekurangan itu bukan suatu manfaat, ya. Manfaat itu sesuatu yang berguna bagi kita, itu manfaat, ya. Nah, itu untuk strukturnya. Yang terakhir, ya,
Nah, ini cara untuk menemukan informasi dan teks laporan observasi. Kalau bahasa Inggrisnya 5W plus 5 ya, kalau bahasa Inggrisnya apa? 5 untuk Cipo 5 W plus bahasa Inggrisnya apa? Udah tahu plus minus. Nah, anggap sajalah plus gitu kan. One bahasa Inggris haknya apa? Ya, nggak tahu lah. Ya, bahasa Inggrisnya itu tadi ya. Ya, ha juga lah dia. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia disingkat dengan adik Simba. Nah, siapa? Apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya? Wah. Apa? Atau peristiwa apa? Kemudian siapa? Bahasa Inggrisnya? Nah, siapa yang mengalami peristiwa itu atau subjeknya yang diinformasikan? Siapa orangnya? Ya. Kemudian di mana? Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Kemudian kapan? When? Kapan terjadinya peristiwa itu? Kemudian why atau mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Yang terakhir bagaimana atau how? Bagaimana proses terjadinya? Bagaimana proses terjadinya sehingga peristiwa itu bisa terjadi? Bagaimana prosesnya? Ya kan? Nah, sampai di sini ada yang kalian tanyakan? Ada? Sudah paham ya? Sudah paham. Kalau sudah paham, kegiatan kita selanjutnya, ya. Di sini nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Ada lembar kerjanya untuk kalian berdiskusi. Ya, sekali lagi, sudah paham materinya? Sudah ya. Nah, kalau sudah paham, Bapak akan membagikan kelompok kepada kalian. Ya, karena ini ya kelompoknya kita buat 3 kelompok saja. Ya. Nah, Pak lihat ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan buat dalam bentuk lingkaran. Diatur kursinya masing-masing dalam bentuk lingkaran. Ya, sudah ya. Nah, karena tadi metode kita metode diskusi dan modelnya PBL problem based learning. Jadi kalian Bapak akan berikan permasalahan untuk kalian diskusikan. Nah, aturan diskusi kalian bekerja ya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian tidak ada yang tidak aktif di sini, harus kalian aktif bekerja sama dengan kawan-kawan yang lain. Ya, nah waktunya nanti Bapak ada beri waktu. Kalau Bapak bilang sudah selesai, nah nanti ada peringatan dari Bapak ya. Ya. Nanti kalau yang sudah selesai, ya masing-masing kelompok nanti akan mempresentasi ya hasil dari pekerjaan kelompoknya. Ya, tinggal kalian nanti pilih siapa yang masing-masing maju ke depan ya. Siapa yang ngomong nanti ya, siapa yang mempresentasikan. Nah ini ya tugasnya, ada KPD-nya di bawah ada. Silakan dikerjakan, ada perintahnya di situ, ada tugasnya ya.
Ya, kalian pilih siapa yang jadi notulennya. Nama kelompoknya jangan lupa dibuat. Ada pertanyaan masalah diskusi? Tidak ada ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan bekerja sesuai kelompoknya masing-masing. Ini ditulis ke sini. Yang pertama satu. Ini tugasnya dari sini ya. Nah, 1 sampai 4. Ya, sekarang siapa yang tulis? Gimana pembacaannya? Koman.
Baik, sudah selesai semuanya? Udah? Udah belum? Udah? Oke, kalau sudah, Bapak akan memberi kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Ya, untuk yang pertama, silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompoknya. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Veronica India dan ini teman saya Aprianti dan yang ini Suci. Sekian perkenalan dari kami. Silakan menyimak presentasi kelompok kami. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada lembar tugas, yaitu membahas tentang teks observasi tomat. Di sini ada tugasnya, yaitu kami disuruh 1. Identifikasilah pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks tersebut dengan menggunakan rumus 5W tambah 1H. Jadi yang pertama, dia bertanya apa topik yang dibahas pada teks laporan hasil observasi. Yang dibahas adalah buah tomat. Terus siapa yang mengalami terjadinya itu adalah buah tomat. Di mana terjadinya peristiwa itu, yaitu di Amerika Tengah dan Selatan, Meksiko sampai Peru. Kapan terjadinya peristiwa itu, yaitu tahun 2005, 2007 dan 2008. Bagaimana proses terjadinya? Di masa itu telah banyak dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman tomat. Salah satunya dengan cara pemberian kompas. Dalam upaya memahami kebutuhan pupuk buatan yang sangat mahal adalah manfaat sisa-sisa pertanian seperti jerami, dedaunan hijau yang banyak mengandung unsur nitrogen untuk dijadikan bahan pembuatan kompos secara anorganik. Tahun 2005, secara morfologi, tanaman tomat terdiri atas berbagai bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tomat memiliki akar tunggal yang menembus vertikal ke dalam tanah dan akar serabut, akar samping, yang tumbuh menyebar ke segala arah. Batang tanaman tomat berwarna hijau dengan bentuk persegi 4 hingga bulat. Tekstur batang sangat masih muda, tergolong lunak dan mengeras setelah menua. Permukaan batang ditumbuhi bulu halus dan di antara bulu tersebut terdapat kelenjar yang dapat mengeluarkan bau khas. Daun tomat berbentuk oval dengan panjang 20 sampai 30 cm dan bergerigi di bagian tepinya, serta membentuk celah yang menyempit pada umumnya. Daun tomat tumbuh di dekat ujung dan dahan dan berwarna hijau serta berbulu. Bunga tomat berbentuk tropet dan benang sari membentuk abu. Buah tomat bersifat hermafrodit yang memiliki benang sari dan kepala putih pada bunga yang sama, sehingga dapat melakukan penyerbukan sendiri. Sekaligus dapat pula melakukan penyerbukan silang dengan bantuan binatang penyerbukan seperti lebah. Buah tomat berbentuk bulat, berukuran besar dan mempunyai beberapa ruang. Buah ketika mati sudah berwarna hijau dan berbulu serta setelah matang
berisi 200 sampai 500 biji. Biji tomat saling melekat yang terselimuti daging, buah, dan tersusun berkelompok. Dilihat dari macamnya, terdapat ratusan suku pintar tomat yang dibudidayakan dan diperdagangkan. Pengelompokan hampir selalu berdasarkan pada penampilan atau penggunaan buahnya. Orang mengenal tomat buah, tomat sayur, serta tomat harapan. Berdasarkan hal ini, fungsi tomat merupakan kualifikasi dari buah maupun sayuran, walaupun struktur tomat adalah struktur buah. Tomat merupakan buah dan sekaligus sayuran yang digemari banyak orang. Tidak hanya sebagai sayuran dan buah saja, tomat juga sering dijadikan sebagai pelengkap bumbu masak, minuman segar, sumber vitamin dan mineral, serta bahan pewarna alami. Bahkan tomat juga dapat digunakan sebagai bahan dasar kosmetik atau obat-obatan. Selain rasanya yang enak, tomat memiliki kandungan vitamin yang tinggi dan zat yang jarang ditemukan pada tanaman lain yang berfungsi untuk kesehatan, yaitu lymphoben. Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Identifikasilah kalimat fakta dari bacaan tersebut. Kalimat faktanya sudah saya bacakan, terdapat di deskripsi bagiannya itu. Secara morfologi, tanaman tomat terdiri atas beberapa bagian antara lain akar, batang, daun, bunga, dan biji. Mengapa teks tersebut dikatakan sebagai teks hasil observasi? Karena teks tersebut dipaparkan secara khas hasil pengamatan dan bersifat objektif. Jelaskan secara singkat teks laporan tersebut. Saya akan menjelaskan secara singkat dari teks laporan tersebut, yaitu buah tomat ini berasal dari Amerika Tengah, Selatan, Meksiko sampai Peru. Tanaman tomat memiliki akar, batang, daun, dan buah dan biji. Buah tomat memiliki manfaat sebagai sayuran, buah, serta sebagai pelengkap bumbu masak. Kelebihan buah tomat ini, buah tomat selain rasanya enak, tomat memiliki kandungan vitamin yang tinggi dan zat yang jarang ditemukan pada tanaman lain yang berfungsi untuk kesehatan, yaitu lymphoben. Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Sekianlah presentasi kami. Jika tidak yang jelas, silakan dipertanyakan. Baik, silakan kalian bertanya jika ada yang kurang jelas. Kalau sudah jelas, berarti tidak perlu bertanya, ya kan? Nah, ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada kelompok yang sudah maju berkawan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, dari kelompok 2, bagaimana penampilan dari kelompok 1? Apa? Bagus. Karena dia apa? Bagusnya karena? Oke, terima kasih. Bagaimana dari kelompok 1? Terima kasih untuk masukannya untuk saya. Ya. Kelompok 3, bagaimana penampilan dari kelompok 1? Baik. Bagus. Baik, bagus juga. Kenapa tuh? Karena Jelas. karena sudah jelas juga. Ya, bagaimana kelompok 1? Terima kasih untuk apresiasinya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan tutup. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat pagi. Baik, tadi kelompok 1 sudah tampil ke depan dengan hasil presentasinya mengenai di LKPD yang sudah mereka kerjakan. Selanjutnya kelompok 2, silakan.
kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya Sari akan membaca hasil yang telah kami isi. Tugas 1. Identifikasilah pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks tersebut dengan menggunakan rumus 5W tambah 1H. Jawabannya, apa peristiwa itu? Peristiwa itu buah tomat. Siapa peristiwa itu? Buah tomat. Siapa? Selamat pagi teman-teman. Apa peristiwa tersebut? Buah tomat. Siapa peristiwa tersebut? Buah tomat. Di mana peristiwa tersebut? Di tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan dari Meksiko sampai Peru. Kapan peristiwa tersebut? Saat buah tomat tersebut telah tumbuh dewasa. Bagaimana peristiwa tersebut? Karena upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman tomat tersebut. 2. Identifikasi kalimat fakta dari bacaan tersebut. Tomat atau Solanum lycoprecium exuletum adalah buah dari keluarga Perikselatan, keluarga Solanaceae, tumbuhan asli Amerika Tengah dan Selatan dari Meksiko sampai Peru. Manfaat tomat tersebut adalah untuk pewarna alami, minuman segar, dan sumber vitamin dan vitamin. Mengapa teks tersebut dikatakan sebagai teks hasil observasi? Karena teks tersebut didapati dengan objek yang nyata, yaitu buah tomat. Jelaskan secara singkat isi teks laporan tersebut. Isi teks tersebut menjelaskan tentang buah tomat beserta manfaat tomat tersebut, contohnya warna alami, minuman segar, vitamin dan mineral. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan dari kelompok 1, kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan. Saya Apriani dari kelompok 1 yang bertanya, apa tujuan kita mengamati dan menganalisis teks hasil observasi itu? Tujuannya untuk mengetahui objek tersebut apakah bisa dimakan atau tidak. Ada lagi? Baik, sekian presentasi dari kami. Kalau ada kata kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi penampilan dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka. Nah, menurut kelompok 3, bagaimana penampilan dari
dari kelompok 1. Silakan kelompok 3. Bagaimana tampilannya? Kelompok 3. Bagus. Bagus. Ya, kenapa dia bagus? Karena kenapa? Jelas. Jelas? Jelas apanya? Materinya. Ya. Dari kelompok 1 gimana? Penampilannya? Menurut pendapat saya ada yang perlu diperbaikan. Lebih tepatnya kalau kita saat presentasi kita mencari apa yang ingin disampaikan. Jadi supaya jelas presentasinya, supaya teman-temannya bisa jelas baiknya. Karena mereka yang ditanyanya apa dijawabnya apa gitu. Oke, nah itu tadi ya penilaian dari kelompok kawan kalian mengenai penampilan dari kalian. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Oke, baik. Terima kasih atas penampilannya. Silakan ke tempat. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Silakan dibuka. Selamat pagi teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Silakan, nama saya Ali Nandri. Saya Nesa, saya Marcella. Satu, identifikasikanlah pokok-pokok informasi yang terdapat dalam teks tersebut dengan menggunakan rumus 5W sama 1H. Apa peristiwa yang terjadi, siapa peristiwa, di mana peristiwa terjadi, Amerika Tengah dan Selatan, Meksiko sampai Peru. Kapan peristiwa terjadi? 2005 dan 2008. Dua, identifikasikanlah kata bacaan tersebut. Terutama berbentuk oval dengan panjang 20-30 cm dan bergerigi di bagian tepinya serta membentuk celah yang mirip. 3. Mengapa teks tersebut dikatakan sebagai hasil observasi? Karena bersifat fakta atau hasil pengamatan. 4. Jelaskan supaya tidak di teks laporan tersebut. Lemak memiliki kandungan vitamin yang tinggi dan zat yang jarang ditemukan pada tanaman lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ya, itu tadi hasil dari penyampaian dari kelompok 3. Silakan diberi ruang pertanyaan kepada kelompok 3, kepada kelompok 1, kelompok 2. Silakan, apakah sudah jelas atau belum? Ya, silakan. Saya ingin bertanyakan di nomor 1 itu disuruh investasi sesuai 5W tambah 1H. Jadi 5W itu kan what, when, where, why. Jadi kok kan dia nanyakan mengapa, dijelasnya beda, kenapa gitu? Ya. Dia mengapa orang itu ingin maksudnya mengamati peristiwa itu, kalian jawabnya beda, kenapa gitu? Karena tidak paham. Ya, untuk yang nomor 1, pertanyaan nomor 1 tadi. Nah, silakan dibaca lagi pertanyaan nomor 1 tadi, hasil kerja nomor 1 tadi silakan. 5W plus 1H tadi kan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Proses itu apa yang dilakukan untuk upaya untuk meningkatkan produktivitas teman-teman. Salah satunya dengan cara pemberian kompos dalam upaya memenuhi kebutuhan kebutuhan istilah mahal.
mengapa orang itu ingin melakukan observasi kepada Thomas? Jawabannya, mengapa? Mengapa orang melakukan observasi itu? Biar apa dia? Biar dia apa dia ya mengobservasi Thomas? Biar dia menambah apa? Ya, yang disampaikan oleh kawan kalian mengapa dia mengobservasi Thomas? Ya, pakai kata-katamu sendiri, tidak ada di situ. Mengapa dia mengobservasi Thomas? Mengapa dia membelah, misalnya dia mengapa dia membelah itu apa? Membelah dari apa? Katak tadi itu apa ya? Nah, betul juga Thomas. Mengapa dia mengobservasi Thomas itu apa? Untuk apa? Untuk mengetahui vitamin yang terkandung dalam Thomas. Tuh, mengetahui vitamin yang terkandung di dalam lemak. Ya. Ya, sampaikan lagi yang kedua, Pak. Sampaikan lagi bagaimana gitu. Bagaimana? Sudah puas atau belum? Ada kamu yang pelajari situ, jangan suruh orang lagi. Bagaimana nih kalau udah puas atau belum? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kelompok 3 sudah menampilkan hasil presentasinya. Untuk kelompok 2, seperti apa penampilan dari kelompok 3? Baik, Pak, jelas minta ya, Pak. Kelompok 1, bagaimana penampilan dari kelompok 3? Kurang jelas, kayak yang itu apa ditugaskan pertanyaannya sama jawabannya beda-beda. Tadi masih agak kurang jelas pertanyaan dan jawaban agak beda-beda. Ya, gimana dari kelompok 1 kelompok 3? Terima kasih atas tanggapan yang diberikan kepada kami. Dan kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok 3. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempat yang masing-masing. Ya, kita semua sudah berdiskusi, kalian juga sudah menampilkan, sudah mempresentasikan hasil dari presentasi dari hasil diskusinya. Selanjutnya, ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita simpulkan bersama. Ya, kita simpulkan bersama pertemuan kita kali ini. Nah, observasi tadi apa? Tes observasi tadi apa? Suatu naskah, ya kan? Naskah yang seperti apa ya? Naskah yang dicatat dengan hasil pengamatan. Dengan hasil pengamatan, suatu naskah atau berupa tulisan ya yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Nah, bagaimana kita mencari informasi di dalam teks observasi? Dengan apa? Dengan rumus 5W tambah 1H. 5W tambah 1H atau 5W plus 1H. Apa? Why dan how. Nah, itu tadi cara untuk mencari informasi yang ada di dalam sebuah teks
hasil observasi. Ya. Kalau bicara panjang lagi, Bapak akan membagikan. Karena tadi kalian ada pretest. Di awal tadi Bapak akan bagikan post test kepada kalian terhadap materi yang sudah dipelajari tadi. Ini ada post testnya. Ya, silakan dikerjakan. Kurang nggak? Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikumpulkan yang sudah. Silakan. Ya. Ya. Sudah semua? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke, sudah semua. Nah, pasti nilainya atau pengertiannya atau kalian sudah semua memahami, karena untuk di pretest tadi yang pertama ya mungkin kalian masih agak begitu kurang memahami. Nah, setelah dijelaskan, setelah kalian melakukan diskusi, nah Pak yakin di post test tadi pasti kalian sudah bagus nilainya, ya kan? Sudah mengerti, sudah paham mengenai materi tentang teks observasi ini. Ya, tadi materinya sudah kita simpulkan bersama-sama. Nah, menurut kalian
dari pelajaran tadi, ya. Bagian mana yang kalian merasa sulit atau susah? Bagian yang mana? Saat apa? Saat mencari rumus, saat mencari apa namanya, mencari informasi yang menggunakan rumus tadi. Itu bagian yang paling sulit. Nah, kalau bagian yang paling kalian sukai di pelajaran tadi apa? Menyimpulkannya, Pak. Menyimpulkannya itu yang paling yang paling kalian sukai saat menyimpulkannya bersama-sama tadi, ya kan? Oke. Nah, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita sudah menyimpulkannya, kita sudah merefleksi pelajarannya. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk pelajaran selanjutnya, ya, nanti kalian silakan belajar mengenai identifikasi puisi, ya. Kita akan nanti mengidentifikasi puisi. Oke. Untuk sebelum menutup, ada yang ingin kalian tanyakan? Ada? Tidak ada? Ada kan? Oke, semuanya masih semangat? Oke. Kalau tidak ada lagi, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap rajin belajar, karena kunci sukses kalian adalah rajin. Bapak akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jaga. Nah, disiapkan. Diri semua. Salam pada Bapak Guru. Ya, duduk dulu. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin kita di dalam pulang. Silakan Apri. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang berbeda-beda doa. Untuk doa ini, berikanlah saya memulainya secara agama Katolik yang lain menyesuaikan. Ya Allah, yang berkata dalam kerajaan surga, pujinya syukur kami pada kehadiranmu pada pagi hari ini. Karena pagi hari ini kami telah melakukan kegiatan kami, yaitu belajar. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam perjalanan serta lengkapnya Kau pula kiranya selalu menyertai kami untuk dilakukan Tuhan, dan kiranya Kau yang melindungi guru-guru kami agar mereka sampai pada tujuan mereka dengan selamat. Hanya ini doa aku sampaikan, dan Gusti Tuhan mengangkat kami hidup berkuasa dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Oke, selamat siang. Makan, keluar. Ulang.